Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Nadra Bamatraf dengan NIM 2023-28006. Jadi saya akan membuat video yang membahas tentang etika bisnis. Ini ada beberapa bab. Bab yang pertama tentang fungsi dan prinsip etika bisnis dalam usaha. Ini terbagi menjadi 3 poin dan setiap poinnya ada beberapa poin lagi. Untuk poin yang pertama ada upaya pengembangan bisnis. Ada 3 poin. Yang pertama adalah inovasi produk dan jasa. Yang kedua peningkatan kualitas SDM. Dan yang ketiga kemitraan yang berkelanjutan. Untuk poin yang kedua, siapa saja sih yang disebut dengan stakeholder? Yang pertama ada pemilik atau owner. Yang kedua ada karyawan. Yang ketiga ada pelanggan. Yang keempat ada pemasok atau supplier. Yang kelima ada pemerintah. Dan yang keenam ada masyarakat atau lingkungan sekitar. Untuk poin yang ketiga, apa peran penting etika bisnis? Yang pertama, untuk menciptakan reputasi dan citra positif. Yang kedua, untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Yang ketiga, untuk menghindari risiko hukum. Yang keempat, untuk meningkatkan produktivitas dan moral karyawan. Dan yang keenam, untuk mendorong keberlanjutan usaha. Oke, baik, untuk bab yang kedua tentang konsep nilai, norma, dan moral dalam etika bisnis. Di sini ada 6 poin. Untuk poin yang pertama tentang pengertian nilai, norma, dan moral menurut para ahli. Pertama ini nilai. Nilai merupakan keyakinan atau prinsip yang dipegang sebagai sesuatu yang baik dan penting yang dijunjung dalam bisnis. Menurut seorang ahli bernama Manuel G. Velazquez tahun 2002 mengatakan nilai sebagai standar dasar dalam perusahaan. Yang kedua ada norma. Norma adalah aturan konkret atau seperti kode etis yang dibentuk agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan. Menurut seorang ahli bernama Jafar tahun 2012 mengatakan etika bisnis, nilai, dan norma itu konkret sebagai kompas dari perilaku bisnis. Yang ketiga ada moral. Moral adalah implementasi nyata dari nilai dan norma dalam tindakan sehari-hari, cerminan karakter individu atau organisasi, sehingga menurut Imam Soekardi, moral ini terkait dengan integritas dan harkat manusia dalam masyarakat. Untuk poin yang kedua, itu adalah hubungan nilai, norma, dan moral. Jadi nilai ini dia sebagai dasar filosofis yang dihubungkan atau dilahirkan sebagai norma atau aturan dan dilaksanakan sebagai moral atau tindakan nyata. Untuk poin yang ketiga yaitu peran nilai, norma, dan moral dalam etika bisnis. Yang pertama itu untuk menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan yang etis. Yang kedua, membangun budaya organisasi dan perusahaan. Yang ketiga, memupuk kepercayaan dari pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan. Dan yang keempat, menjaga kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab sosial. Yang kelima, meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan. Baik, untuk poin yang keempat yaitu tentang penerapan nilai, norma, dan moral. Yang pertama itu penerapan nilai yang dituangkan dalam visi misi perusahaan atau statement perusahaan. Yang kedua ada norma yang dirumuskan dalam kode etik, SOP, dan kebijakan internal. Yang ketiga ada moral. Moral diwujudkan melalui praktik seperti jujur di laporan keuangan, adil dalam rekrutmen, dan transparan dalam berkomunikasi dengan stakeholder. Poin yang kelima itu pelanggaran terhadap nilai, norma, dan moral. Pelanggaran terhadap nilai itu terjadi apabila keuntungan itu dia mengalahkan kejujuran. Nah, pelanggaran norma itu terjadi apabila aturan seperti kode etik tidak dipatuhi. Terus pelanggaran moral terjadi apabila terjadi seperti penipuan, korupsi, diskriminasi, kerusakan lingkungan yang mengganggu reputasi dan kepercayaan publik. Yang poin yang keenam itu tentang nilai, norma, dan moral menurut teori kebajikan atau virtue ethics. Menurut Aristoteles, etika berfokus pada karakter moral yang dibentuk melalui kebiasaan dan praktik virtuous seperti kejujuran, keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan, sehingga tindakan etis menjadi bagian alami dari pribadi. Virtue ethics ini mendorong organisasi untuk mendidik dan membentuk karakter yang baik dalam bisnis, sehingga keputusan tidak hanya berdasarkan aturan, tetapi dari keutamaan moral yang otentik.
Baik, untuk bab yang ketiga tentang lingkungan budaya organisasi dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Pada bab ini ada 6 poin. Untuk poin yang pertama itu tentang lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis ini mengacu pada kondisi eksternal dan internal yang memengaruhi operasional perusahaan seperti ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan persaingan pasar. Perusahaan harus memahami faktor-faktor ini agar kebijakan dan strateginya itu relevan dan beretika. Baik, untuk poin yang kedua ini tentang budaya organisasi, di mana suatu sistem nilai, kepercayaan, tradisi, dan norma yang dianut dalam internal perusahaan, yang dimana ini mengaruhi bagaimana karyawan berperilaku dan membuat keputusan. Budaya ini terbentuk dari ritual, simbol, dan pemimpin sebagai contoh. Baik, untuk poin yang ketiga yaitu fungsi budaya organisasi. Yang pertama itu menjadi identitas perusahaan yang membedakan dari kompetitor. Yang kedua itu meningkatkan komitmen dan loyalitas karyawan. Dan yang ketiga membentuk norma perilaku internal yang seragam. Dan yang keempat memfasilitasi adaptasi perubahan lingkungan bisnis. Untuk poin yang keempat yaitu ada indikator budaya organisasi. Ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada visi, misi, dan nilai-nilai tulisan. Yang kedua ada kode etik dan SOP yang dipakai. Yang ketiga ada ritual perusahaan seperti perayaan dan penghargaan. Itu yang keempat ada kepemimpinan yang etis, yaitu yang dimana pemimpin ini dia sebagai model atau acuan bagi bawahan-bawahannya. Dan yang kelima yaitu mekanisme pelaporan dan disiplin. Baik, untuk poin yang kelima itu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. CSR ini adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi positif pada lingkungan dan masyarakat tanpa mengorbankan keuntungan. Bentuknya itu seperti pelestarian lingkungan, program sosial ini seperti kesehatan dan edukasi, dan juga ada pemberdayaan ekonomi lokal. Untuk poin yang keenam itu adalah manfaat dari implementasi CSR. Sini ada 4. Yang pertama itu meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. Yang kedua memperluas loyalitas pelanggan dan karyawan. Yang ketiga mengurangi risiko hukum dan sosial. Dan yang keempat itu mendorong keberlanjutan dan inovasi terutama dalam praktik ramah lingkungan dan model bisnis sosial.